Berbicara di depan kamera dan berbicara di depan orang banyak adalah dua hal yang sangat berbeda. Dan menurut saya yang lebih susah itu adalah ngomong di depan kamera seperti ini. Tapi tunggu dulu, menurut Anda gimana? Halo, apa kabar teman-teman semua? Selamat datang di kelas PD Bicara di depan kamera. Dan di sini kita akan banyak ngebahas tentang tips yang bisa membantu kita untuk menjadi percaya diri ketika kita berbicara di depan kamera. Saya masih ingat pertama kali saya diundang sebagai tamu buat interview di radio. Yang terjadi adalah kekacauan yang sangat luar biasa. Kenapa? Karena itu adalah pengalaman pertama saya. Saya juga masih ingat ketika saya pertama kali diminta ngomong di salah satu TV swasta. Dan yang terjadi sama, kacau juga. Dan di sini kita harus tahu bahwa sesuatu yang baru pertama kali kita lakukan, itu nggak akan bisa berjalan dengan sempurna. Semuanya butuh proses. Seorang filsuf Cina pernah mengatakan bahwa a thousand miles journey begin with a single step. Jadi perjalanan yang sejauh ratusan ribuan kilometer itu selalu dimulai dengan sebuah langkah pertama. Jadi apapun yang kita mulai pada pertama kali tidak akan bisa berjalan sempurna. Mungkin juga Anda masih ingat ketika Anda pertama kali belajar naik sepeda. Anda mesti terjatuh berkali-kali, mesti luka-luka, tapi Anda tetap bangkit, Anda tetap belajar, sampai pada akhirnya Anda bisa mengendarai sepeda. Dan ketika saya melihat rekaman pertama saya di studio TV swasta tersebut, saya melihat sebuah perbedaan yang sangat jauh dari kualitas saya sekarang. Maka untuk menjadi pribadi yang bisa pede ngomong depan kamera, itu adalah sebuah proses yang panjang. Kita nggak bisa dalam waktu sekejap langsung bisa jago ngomong depan kamera. Selama beberapa tahun terakhir saya aktif dalam membawakan public speaking mastery training dan menghadapi sangat banyak klien dengan berbagai permasalahan dan situasi. Permasalahan yang paling sering muncul adalah mereka ini takut ngomong depan publik atau nggak bisa ngomong depan publik. Dan ini kebanyakan disebabkan karena mereka jarang tampil berbicara atau bahkan nggak pernah. Dan hal yang sama juga berlaku untuk berbicara di depan kamera. Kita nggak akan pernah bisa bagus ngomong depan kamera kalau emang kita nggak pernah ngomong depan kamera. Tapi yang mungkin menjadi pertanyaan untuk Anda adalah, kenapa sih saya harus bisa ngomong di depan kamera? Mampu bicara di depan kamera adalah salah satu kemampuan yang sangat penting saat ini. Kenapa? Karena ini bisa memberikan dampak dalam pekerjaan atau karir Anda. Dan sekarang mungkin Anda udah bisa lihat bahwa banyak orang yang aktif sebagai vlogger, sebagai influencer, di mana mereka itu harus bisa ngomong depan kamera. Dan di sini kita akan membahas beberapa tips singkat untuk menjadi percaya diri di depan kamera. Yang pertama adalah latihan ngomong sendiri. Pernah nggak sih Anda ngomong depan cermin untuk melatih skill komunikasi Anda? Ngomong di depan cermin ini sangat bisa membantu Anda untuk melihat gimana ekspresi wajah Anda ketika Anda berbicara, bagaimana bahasa tubuh Anda ketika Anda berbicara di depan kamera. Dan ketika kita sudah terbiasa berbicara sendiri atau berbicara di depan cermin, maka mungkin next step-nya adalah we have to practice. Kita mungkin harus latihan langsung merekam diri kita bicara di depan kamera. Ketika Anda sudah memulai dan menyelesaikan beberapa rekaman, lalu Anda playback kembali, Anda menonton kembali, melihat hasilnya, Anda mungkin akan melihat diri Anda, wah ini masih jauh dari apa yang saya harapin. Masih jauh dari kata bagus. But that's okay. Itu nggak apa-apa. Intinya adalah kita udah memulai. Tetapi dari sini, kita harus melakukan evaluasi. Apa yang kurang dari praktek yang saya lakukan ketika saya berbicara di depan kamera? Entah apakah saya masih kelihatan kaku, apakah saya masih kedengarannya nggak pede, apakah saya terlihat tidak connect ke audiens. Karena kemampuan ini
hanya bisa dinilai ketika kita bisa menggunakan sudut pandang dari penonton. Jadi Anda udah latihan ngomong sendiri, apakah ngomong sendiri tanpa media, ataukah Anda berbicara di depan cermin, kemudian Anda melatih diri Anda, merekam diri Anda sendiri, playback, lihat apa yang bisa dievaluasi dari situ, apakah Anda masih kelihatan kaku atau gimana. It's okay kalau misalnya di awal Anda masih nggak tahu arahnya bakalan kemana, karena di sini kita masih melatih gimana kemampuan kita buat ngomong di depan kamera. Jadi konten masih belum terlalu penting di tahapan ini. Nah, sedangkan di step selanjutnya adalah we have to plan what we gonna say. Kita harus merencanakan apa yang akan kita sampaikan. Anda bisa melakukan persiapan-persiapan tertentu seperti banyak membaca beberapa artikel, atau menyusun sebuah konsep, mencatat poin-poin penting yang akan Anda sampaikan, and you have to keep it in your mind. Anda harus ingat dalam pikiran Anda, apa poin yang akan Anda sampaikan ketika Anda ngomong di depan kamera. Ketika kita memiliki konsep untuk disampaikan, jangan menjadikan ini seperti teleprompter di mana kita harus hanya fokus terhadap konsep tersebut. Kenapa? Karena ketika kita hanya fokus terhadap konsep yang ada, kita hanya membaca konsep yang ada, maka ini akan mungkin saja akan sangat cenderung membuat Anda menjadi pembicara yang agak kaku. Sehingga hanya mengingat poin-poin penting yang akan disampaikan adalah cara yang paling tepat dibandingkan menghafal atau membaca keseluruhan konsep yang akan Anda sampaikan. Kalau saya adalah tipikal yang ketika saya plan sesuatu, terkadang itu nggak akan sejalan dengan apa yang saya udah plan. Dan ketika saya berbicara, maka saya akan banyak miss dari plan saya. Maka yang saya lakukan adalah saya menyiapkan main point atau poin utama yang akan saya sampaikan, membuat sekuensnya, kemudian saya akan berbicara sesuai dengan sequence dari main points tersebut dan banyak mengembangkan dari main points tersebut. Nah, selanjutnya, we have to practice alone. Latihan sendiri. Kenapa kita harus latihan sendiri? Saya punya seorang teman yang ketika dia masih sementara belajar buat ngomong depan kamera, itu suka banget recording di tempat-tempat publik atau ngajak temen buat direkamin. Apa yang terjadi adalah, dan dia terlihat kurang menguasai dan sangat sulit terhubung dengan orang yang menyaksikan videonya. Saya secara pribadi, pada saat saya memulai buat ngomong depan kamera, saya selalu mulai dengan home studio atau saya nyewa studio buat ngerekam diri saya. Dan di sini kita bisa leluasa untuk mengekspresikan diri kita. Kita bisa leluasa untuk melakukan kesalahan. Karena kesalahan ketika kita berbicara itu pasti sangat sering terjadi. Dan ketika saya udah ngerasa pede, latihan sendiri, ngerekam sendiri, maka step yang selanjutnya yang saya lakukan adalah saya mencoba recording di public space, di tempat publik, entah itu cafe atau restoran, di mana mungkin challenge-nya yang saya rasakan itu akan sangat jauh berbeda ketika saya merekam diri saya dan di situ hanya ada diri saya sendiri. Dan yang selanjutnya adalah Anda harus melihat faktor penampilan. Karena gini ya, kita sering banget bilang kayak gini, don't judge a people by its cover. Kita nggak boleh ngejudge orang dari covernya. Tapi justru cover adalah gambaran dari citra diri kita. Maka di sini penampilan itu sangat penting, bukan hanya untuk orang lain, tapi justru untuk diri kita sendiri. Kenapa? Mungkin Anda punya beberapa set pakaian yang ketika Anda pakai pakaian tersebut, Anda ngerasa sangat percaya diri. Maka di sini penampilan it's really important. Bukan hanya dari segi pakaian yang kita pakai, tapi sampai pada gimana gaya rambut kita, gimana penampilan yang membuat kita nyaman dan percaya diri. Dan yang selanjutnya adalah you have to look at the camera. Lihat lensa kamera Anda. Ini adalah sampel ketika saya berbicara dan saya fokus pada layar kamera. Dan Anda bisa ngerasa bahwa ketika saya berbicara, saya nggak connect dengan Anda. Dan ini adalah sampel ketika saya melihat lensa kamera secara langsung dan saya fokus pada lensa tersebut. Dan Anda bisa ngerasa bahwa saya connect dengan Anda ngerasa bahwa saya sedang berbicara dengan Anda. Dan yang terakhir adalah we have to be relaxed dan
menganggap bahwa kita sedang berbicara dengan seseorang, sehingga yang terjadi adalah kita merasa tenang, kita ngerasa pede, dan kita bisa connect dengan audiens. Jadi sampai situ dulu teman-teman semua, selanjutnya kita akan sharing bersama.